Ini saya tengah membahas dengan Om Arga tentang 5 poin aspek yang harus dipenuhi dalam upaya keberhasilan dalam perangguran. Satu, ketika ingin menanam anggur, pandai membaca literasi. Nah, literasi itu maksudnya tuh kayak agroklimat gitu, Bu. Jadi ketika ingin menanam anggur nih, harus membaca mataharinya, lokasi yang paling bagus itu di mana. Titik di lokasi yang mataharinya itu kena dari pagi sampai sore itu di mana. Siap, itu literasi. Paling banyak kena sinar matahari secara langsungnya di mana. Yes. Literasi itu meliputi sinar matahari dan sirkulasi. Siap. Nah, kalau kalian udah tahu nih, oh di sini mataharinya dari jam 7 udah kena sampai jam 4 masih kena. Nah, disitulah lokasinya. Siap. Nah, wah di sini sirkulasinya bagus nih, karena nggak ada gedung atau bangunan atau pohon-pohon besar di kiri kanannya. Nah, disitulah lokasinya. Yes. Nah, kalau kan poin itu udah terpenuhi, artinya poin nomor pertama sudah dapat. Ya. Poin nomor kedua adalah membuat media tanam yang poros. Poros itu, Sirkulasi belum dibahas, Om. iya, sirkulasi tadi. Udah ya, sirkulasi dan matahari ya? Dan matahari. Oke, siap. Nah, sirkulasi itu ketika posisi tanam itu tadi di kiri dan kanannya tidak ada gedung. Oh tidak iya, ada bangunan, benar. Allahu tidak Akbar. ada pohon besar, artinya lapang. Iya. Otomatis itu kan sirkulasi bagus. Iya, Dengan siap. pasang atap UV itu biar tidak kena hujan secara langsung. Oh iya, betul. Iya. Matahari bagus tapi tidak kena hujan secara langsung. Yes. Atap UV. Iya. Nah, poin nomor 4 itu sudah terpenuhi. Oke. Masuk ke poin 2. Ya, Om. Adalah membuatlah media tanam yang sesuai SOP anggur. Sesuai SOP anggur adalah gimana? Anggur itu suka dengan media tanam yang poros. Ya. Media tanam yang poros adalah media tanam yang mudah dilalui air. Jadi ketika disiram, air itu berlalu, tapi tidak menyimpan. Ini media tanam itu tidak menyimpan air, tapi itu berlalu. Kalau media tanam itu berlalu, artinya ketika ibu melakukan pemupukan, residu-residu itu mudah untuk berlalu juga. Dan air itu juga mudah untuk berlalu. Jadi ketika dia makan, ketika ibu nyiram, dialah itu saat itu ibu makan. Ibu kasih air tiap hari di saat itu lah anggur itu makan atau dia itu menyiram nutrisi. Iya. Gitu. Nah, makanya buatlah media tanam yang poros. Poros itu mudah dilalui air. Kayak gitu. Siap. Nah, kalau kan media tanam itu poros, ibu bisa melakukan penyiraman itu setiap hari. Setiap hari. Kayak gitu. Apalagi matahari bagus, bisa sehari 2 kali. Artinya makan si pohon itu atau proses penyerapan nutrisi si pohon itu bisa sehari 2 kali. Siap. Makin cepat besar itu pohon. Kayak gitu. Sudah ya kan? Kita sudah ini poin nomor 2. Buatlah media tanam yang sesuai SOP standar anggur. Seperti apa? Seperti yang media tanam yang poros, yang mudah dilalui air, tapi bukan menyimpan air. Siap. Poin nomor 2 sudah penuhi. Iya. Lalu poin nomor 3, konsisten. Konsisten dalam hal penyiraman, pemupukan, dan penyemprotan. Penyiraman itu penyiraman apa ya? Penyiraman air otomatis. Jadi konsisten nih. Misalnya yang terbagus itu harus disiram. jam 8. Jam 8 harus disiram. Kalau kan media tanam itu poros, siramlah yang banyak. Nggak takut busuk akar, nggak usah takut karena media tanam itu kita pastikan poros. Dan kita sudah pastikan poin nomor 1-nya nih. Mataharinya bagus. Siap. Kayak gitu. Matahari bagus. Apalagi kalau matahari bagus, proses transpirasi atau proses penyerapan kadar air dari media ke seluruh bagian tanaman itu artinya berjalan secara dinamis. Yes. Maksimal. Siap. Makanya lakukanlah penyiraman sekonsisten mungkin setiap hari. Iya. Penyiraman paling lama berapa sih? 3 sampai 1 menit. Kalau banyak. Kalau banyak coba lama. Nah, pemupukan. Pemupukan misalnya ibu liburnya hari apa? Hari Sabtu. Senin Kamis. Oh, Senin Kamis. Ya, kita ambil hari Kamisnya aja. Ya. Maka lakukanlah pemupukan ini tiap hari Kamis saja. Iya. Pengobatan. Tadi ada pokoknya yang ini adalah ke penyemprotan. Penyemprotan itu penyemprotan apa? Penyemprotan itu meliputi penyemprotan anti hama atau jamur. Jamur itu kan hitungan hama. Apa aja sih? Selama dia masa vegetatif, gunakan aja penyemprotan itu pakai amistartop atau fungisida yang cara kerjanya itu bekerja secara sistemik. Seperti itu. Tuh poin 2, poin nomor 3 itu sudah terpenuhi. Iya. Tinggal kita ke poin nomor 4, merubah mindset. Jadi Siap. saya nanam anggur gimana caranya biar pohon anggur saya menjadi subur
sesubur-subur mungkin. Gimana caranya? Ya itu gimana caranya lah, intinya kita cari tahu sendiri gimana caranya biar pohon ini jadi subur. Karena mengapa? Pada hakikatnya kalau pohon itu sudah subur, pasti insya Allah pohon itu akan memberikan buah yang banyak dan buah yang terbaik. Gitu. Apalagi kita konsisten dalam hal perawatan. Siap. Jadi kalau udah konsisten dalam hal perawatan, insya Allah jamur nggak mau jamur atau nggak mau mati. Karena ya kita konsisten. Karena kita udah cegah duluan ya. Protek Siap. kita. Jadi sebelum dia datang kita udah protek sekali. Siap. Jadi mau datang kita protek. Otomatis nanti buahnya juga bakalan bagus. Mengapa buahnya itu bagus? Karena sirkulasinya bagus, matahari bagus, penyiraman bagus, konsistennya bagus, media tanamnya ideal. Iya. Nah, maka nanti buahnya akan bagus dan maksimal. Kayak gitu. Makanya di poin keempat ini kita harus berubah mindset. Jadi yang kita kejar adalah tingkat kesuburannya, bukan buahnya dulu. Gitu. Oke. Karena kalau kita mengejar buah nih sama si pohon, itu namanya eksploitasi. Karena kalau kita bisa bicara sama pohon, kata pohon itu, lu pengen minta buah dari gua, lu bisa nggak bikin gua subur kayak gitu. Jadi kita harus memberikan pohon itu menjadi subur dulu. Kalau pohon itu subur, insya Allah pohon itu akan memberikan baktinya. Yes. Gitu. Udah PT. Ini poin nomor 4 sudah kita penuhi. Poin nomor 3 tadi udah penuhin. Poin nomor 4 sudah riset. Oke. Poin nomor 5 adalah estetika. Nah, estetika ini tuh sebenarnya Advance. poin paling penting lah. Paling Ya, penting? apa sih? Bukan, maksudnya kalau kan ibu ya penuhi semua, Iya. estetika ini sebenarnya sih bonus. Tapi Bonus. di saya ini wajib. Mengapa wajib? Karena estetika ini tuh apa ya? Biar pengangguran itu biar tampak profesional. Nah, karena estetika ini meliputi poin-poin adalah SOP percabangan. SOP percabangan di mana yang namanya pohon lagi subur, karena poin 1 sampai 4 ini sudah kita penuhi, ya kan? Otomatis pohon itu subur. Kalau pohon itu subur sangat mudah untuk kita lakukan SOP percabangan. Seperti apa sih SOP percabangan? Primer, sekunder, tersier, percabangan. Artinya percabangan itu terkonsep dan terstruktur. Nah, selain enak dilihat, enak dipandang, poin nomor 5 ini juga memudahkan kita dalam hal perawatan dan pemangkasan. Gitu teman-teman. Kalau kan primer, sekunder, tersiernya sudah jelas, otomatis kalau kita mau pemangkasan tinggal tek. Siap. 3 menit kelar. Kayak gitu. Tapi kalau kan cabang ini, wah gini. Nyari nih, mana primer, mana sekunder, mana tersier, mana yang potensial, mana yang harus kordonnya, mana cannya, mana subcannya, gitu. Siap. Kayak gitu. Oke. Jadi tidak buang-buang waktu tuh, kita tuh jangan dalam perawatan. Di samping itu, kalau SOP percabangannya sudah terpenuhi, otomatis pohon itu akan enak dilihat. Jadi kalau teman-teman penganggur yang datang nih ke tempatnya ibu nih, wah si ibu Nur ini pohon anggurnya estetikanya bagus banget. Pasti ibu ini profesional. Pasti kita pasti bilang suhu ibu kalau yang lima ini ibu penuhi. Suhu master gitu. Karena ngapa? Pohonnya itu udah subur, berbuah, SOP pencabangannya jelas, pasti dibilang ibu master. Padahal saya main anggur padahal baru kemarin loh. Tapi kalau SOP pencabangannya siapapun pasti kalau nggak kenal ibu, pasti ibu dibilang wah ini master pengangguran nih, karena SOP-nya jelas. Gitu. Siap. Nah, cukup. Masya Allah. Poin dasar aja. Sebenarnya sih di anggur itu nggak ribet. Yang bikin ribet itu orang itu sendiri. Lihat si ini begini dan B begini dan ini. Ikut ini pusing ya. Sebenarnya kita harus punya orientasi atau punya pedoman. Gitu. Kalau orang nanam anggur, belajar anggur tanpa pedoman, itu sebagai ibarat seperti orang dilempar di tengah lautan. Jadi terombang-ambing ke di bingung mana barat. Nggak tahu, benar seperti itulah kira-kira. Terombang-ambing karena hanya kata ke sono, kata ini sono. Benar. Kita punya arah atau orientasi. Yes. Kayak gitu. Jadi buatlah kita sendiri penghobi anggur jadi simpel gitu. Jadi jangan bikin pusing. Sebenarnya anggur itu simpel. Kalau kan sudah memenuhi 5 poin aspek ini, insya Allah pengangguran pemula akan tampak profesional. Keren. Amin. Siap. Oke. Makasih Om Arga atas penjelasannya. Begitu ya sahabat Ani Etusi, panjang lebar terkait dengan dari A sampai Z ini teh. Pembahasan sudah selesai. Semoga menanam anggur semudah yang kita harapkan. Oke. Teori butuh pembuktian. Setelah kita membahas tentang teorinya, maka kita akan meminta kepada Om Arga untuk
pembuktian dalam hal dari A sampai Z dalam hal penanaman dan perlakuan seperti VOD. Jadi setelah kita membuat metan yang ideal buat anggur tadi, sekarang saya meminta kepada Om Arga untuk kemudian menanam apa ini? Harol. Ini adalah bibit harol dari yang dibawa oleh Om Arga. Kita lihat seperti apa beliau teknik menanamnya, lalu penempatannya di mana, lalu cara nanamnya seperti apa ya. Yang pasti kita cari tahu semua deh soal ini, bagaimana ini akan berbuah di bulan keberapa, kondisi seperti apa yang dibutuhkan ya, dan lain-lain. Ya, ini teknik penanamannya Om. Setelah diisi hampir penuh ya Om. Iya. Nah, ini dia bibit harolnya. Aman karena medianya ini kita sesuaikan. Oh iya. Nah, ini dia. Pertama-tama nih cair dulu bola akarnya. Oh, jadi akar media tanah bagian bawah dipecah dulu. Lalu akar itu kalau misal akar banyak itu di kiri kanan kayak disisir gitu loh, Bu. Oh iya, jadi ke seluruh arah. Iya. Oh iya. Banyak nih misalnya. Iya. Ada contoh lagi. Oke. Misalnya akar itu banyak kita Iya. ke kiri kanan. Oh iya iya iya. Akarnya jangan sampai mengumpul. Iya, jadi dia menyerap dari mana-mana gitu ya, semua arah. Oh iya. Kiri kanan. Masya Allah. Ya itu juga ilmu luar biasa. Seperti ini sahabat tani itu sih. Iya. Media sudah, lalu penanaman sudah dengan bibit yang insya Allah bisa disupport dengan media ini. Lalu sekarang penempatan, di manakah penempatan yang terbaik? Iya. Lokasi, intensitas sinar matahari dan sirkulasinya itu benar-benar bagus. Benar-benar bagus. Harusnya dari pagi sampai sore kena matahari. Iya. Sirkulasinya juga harus angin bebas. Ya, kalau untuk sisi yang paling terkena simat paling bagus sepanjang pagi sampai sore, lalu kita tempatkan. Kata Om tidak perlu pakai tatakan. Kenapa? Karena medianya poros, sudah poros. Itu sudah terjamin sangat-sangat tinggi drainasenya, tingkat drainasenya. Iya. Dan ada pembuktiannya sahabat tani itu sih, kita lihat ya, tanpa kita taruh maka kita siram, maka nanti insya Allah airnya akan mengalir dengan lancar. Kita lihat ya sahabat, ini sangat ringan sahabat tani itu sih. Saya sampai kaget kenapa ini sangat ringan, karena itu tadi, karena ternyata dia lebih pada ini banyak ini sekam bakar ya. Ini ringan banget Pak, gitu yang poros ya. Oke, kita coba tingkat keporosannya seperti apa, kita lihat seperti apa mengalirnya air saat kita siram ya sahabat tani itu sih ya, langsung nih oleh Om Arga. Coba kita lihat Om. Nah, ini adalah media tanam yang poros. Kita kasih tahu ya Bu, jadi Ya. poros itu adalah mudah dilalui air seperti ini. Tuh. Siram langsung hilang dia, langsung berlalu gitu aja. Langsung berlalu gitu aja. Jadi ketika ibu orang tanam anggur ini biasanya lagi sedang semangat-semangatnya nih Bu. Iya. Lagi rajin-rajinnya Iya. nyiram kayak gitu kan. Iya iya. Inilah solusinya. Masya Allah. Ya loh, sudah 6 gayung, 7 gayung, 8 gayung. Masya Allah. Tuh, airnya Poros. mengalir Langsung dengan hilang begitu saja. lancar. Apa tidak membuat jadi nutrisinya akan terbawa dengan air kalau begitu? Pertama-tama harus seperti ini Bu. Oh ya. Penyiraman pertama memang harus. Oh ya. Karena yang namanya media tanam ini kan ada yang namanya sekam bakar. Iya. Proses dari pembuatan arang sekam itu kan dibakar. Iya. Nah kalau dibakar itu nanti ada yang namanya Tanin. Tanin. Iya. Oh, jadi kita Harus di apa sih namanya? kita cuci lah ya. Netralkan. Oh, dibilas. Masya Allah. Kalau untuk selanjutnya nanti nggak perlu begitu-begitu banget ya? Enggak. Oh. Terus selanjutnya nanti tiap hari itu ya Ah. paling 4 gayungan lah. Oh, iya iya. 4 gayungan. Setiap pagi ya. Kalau dari channelnya Om katanya jam 8-an ya Om ya? Iya. Dan nggak harus, nggak perlu takut nutrisi itu terkuras, tidak perlu takut karena kan kita masih punya SPK. Oh. Nah, itu injeksi dari luar. Iya iya. Makan isinya.
Siap. Oke, ini hasil akhir dari kerjaan kita. Alhamdulillah. Kita tunggu seperti apa perkembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkembang dengan baik. Ya, kita update nanti ya kalau sudah berkembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.